Karena kamu memaksakan diri. Pikiranmu. Kamu yang tadi nyodorkan ke saya. Kamu yang nyodorkan ke saya. Kamu bilang tadi kitabmu itu firman Tuhan. Siapa Tuhannya yang berfirman? Di Lukas itu Tuhan siapa yang berfirman di Lukas? Salah kamu, bro. Pemikiran itu cacat. Di buku Lukas itu Tuhan mana yang berfirman? Kamu memaksakan diri. Dengar. Kamu dengar. Itu kesalahan cacat berpikir namanya. So tahu tapi bodoh blow on, bikin malu Kristen. Sudah bodoh, sombong, blow on, ilmu nggak ada. Tipu-tipu nutupi rasa tipunya dengan cara so pintar so paten, ilmu nggak ada. Nih, ini. Ini apa namanya? Tisu. Dibungkus, terus di sampulnya ditulis sepatu. Begitu dibuka, isinya tisu. Nipu nggak tuh? Ya nipu dong. Ada Allah di situ dipakai, ya kan? Ada iman, ada ayat, ada Roh Kudus, ada kata-kata apa? Kalam, ilahi, soleh, nabi, rasul, malaikat, iblis, setan. Padahal kalau mereka ingin menerjemahkan pneuma masuk ke dalam bahasa Indonesia, kan bisa disebut hantu aja. Ngapain harus setan? Kenapa harus iblis? Kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Malaikat, kenapa harus pakai bahasa Al-Quran? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Malaikat, kalau dikatakan dalam kitabnya kalian itu, ya sebut aja makhluk langit. Ya kan? Kenapa harus niru-niru Al-Quran? Kenapa harus niru-niru Al-Quran? Kenapa tidak menghilangkan istilah-istilah Al-Quran saja? Supaya kalian itu punya harga diri. Supaya kalian itu punya jati diri. Supaya kalian itu punya wibawa. Kenapa harus menggunakan istilah kitab suci Al-Quranul Karim? Biasanya sesuatu yang ditiru itu sesuatu yang benar. Al-Quran tidak pernah meniru Bible, tapi Bible meniru Al-Quran. Subhanallah. Begitu saudara-saudaraku, yang meniru itulah yang pasti jatuh cinta kepada yang benar. Kalian niru-niru karena merasa Quran itu sudah mantep, makanya ditiru. Kalau Al-Quran tidak mantep, tidak mungkin ditiru. Itu pasti, kawan. Silakan teman-teman, minta permintaan. Silakan. Silakan minta permintaan lagi, Anda senakan tadi tapi nggak bisa. Minta lagi permintaan. Kelihatannya Anda sedikit berilmu daripada mereka-mereka yang tadi. Ayo naik sini. Ehad Pramura. Siapa namanya? Ehad Pramura. Minta lagi. Aku mau yang berisi sedikit. Jangan modal congor. Halo. Semangat malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Oke, silakan buka kameranya, Bang. Sip. Salam kenal. Oke. Salam kenal, Bang. Iya, tadi sudah mendengarkan? Sudah. Silakan ditanggapin. Ini kan tadi saya dengar diperdebatkan sebelumnya
tentang Bible, terjemahannya itu abang bilang buku. Ya. Ya, kalau menurut saya itu, dan setelah saya lihat dari terjemahannya, sebenarnya Bible itu bukan buku, tapi dia itu memang Alkitab, yang dalam Alkitab itu sebenarnya adalah tuntunan hidup kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus Alkitab? Karena itu yang kami imani. Berarti boleh berdusta kan? Menggunakan istilah Al-Quran. Yang berdusta siapa? Ya itu kitabmu. Kenapa pakai sampul Alkitab? Dusta berarti. Sama sekali kami nggak pernah berbicara tentang dusta di Alkitab kami. Loh, sampulnya aja sudah dusta. Sampulnya saja udah dusta. Coba abang bilang dusta kan? Coba abang dulu yang bertanya. Dari mana abang bilang dusta? Coba abang terjemahkan arti dari Alkitab itu apa? Alkitab itu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Iya. Firman Tuhan. Iya, bukan Allah. Firman Allah. Iya. Bagi Muslim kan? Justru karena itu, kenapa kalian pakai? Apa? Kami tidak. Kami ini tidak menggubris soal orang Muslim. Kami ya itulah pendusta, itulah ciri-ciri pendusta. EGP yang penting kami pakai. EGP itu bukan Alkitab, yang penting kami nyaman dengan kata itu. Itu menurut abang lah dulu itu. Itu abang lah bukan. Saatnya lah Anda sadar bahwa kitab Anda itu bukan Alkitab. Buku. Sampai kapanpun abang sadarkan itu, kami mengimani. Namanya orang yang sudah dijerat dengan tipu daya, ya begitu. Kami tidak merasa tertipu daya itu. Ya memang orang yang tidak merasa tertipu, orang yang sedang ditipu nggak merasa tertipu, memang wajar. Kan sudah dijerat dengan tipu daya. Coba abang tulislah dulu di pencarian Google, apa itu artinya Alkitab. Dan jawabannya bukan buku. Lalu apa? Ejaan, coba abang kan tahu kan? Enggak, saya tanya. Lalu apa kalau bukan buku? Kalau Alkitab itu apa? Arti Alkitab itu? Iya. Apa arti? Iya, tuntunan hidup kita dari 64 kitab. Itu kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku Anda itu bukan kumpulan buku-buku loh Bang. Gini ya. Bible dulu, Bible. Ini dalam bahasa Yunaninya kitab Anda disebut apa? Bible itu Alkitab. Ini, tunggu dulu. Asli bahasa yang digunakan kitab Anda apa? Yunani? Ibrani. Itu kitabnya Yahudi, coy. Jangan lagi kau copet kitabnya Ibrani, orang Yahudi lagi, kau korban lagi Yahudi nanti. Cukuplah kami di sini. Bukan. Artinya kita kan ini sharing ini, kita kepala dingin. Perjanjian lama itu hasil curian dari agama Yahudi. Catat itu. Sekarang. Bukan curian. Bukan curian. Dari mana lo bilang curian? Lah, kitabnya Yahudi ya untuk Yahudi. Kalian Yahudi rupanya. Kami kan sebelum ada perjanjian baru, kami kan mengimani perjanjian lama. Kami siapa? Kalian siapa? Kalian Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Nah, kenapa ada barangnya orang sama kalian? Bang, abang ini kan di Indonesia, tapi ajaran yang abang anut kan dari Arab. Karena kan sama aja itu, Bang. Al-Quran memang diwahyukan untuk seluruh manusia. Berbeda dengan kitabnya Yahudi, hanya untuk Yahudi. Bukan untuk seluruh manusia. Bukan untuk seluruh manusia. Bukan dong. Ya, coba Anda baca. Terus kenapa ada di Anda? Kenapa ada di itu, Bang? Kenapa ada di Anda?
Karena abang kan nggak mengimani itu. Kitabnya berbunyi begitu kok. Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Taurat itu hanya milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Anda keturunan Yakub? Bukan. Nah, kenapa ada kitabnya Yakub di Anda? Karena agama Anda boleh berdusta dalam segala hal. Itu kan bang, itu dari perjanjian lamanya itu masalah. Kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Yang Anda sebut perjanjian lama itu perjanjian barunya Yahudi. Perjanjian baru itu tulisan dari murid Tuhan Yesus. Matius, itulah Markus, Lukas, dusta, itu Lukas, dusta. Yohanes. Itu dusta, itu dusta. Siapa bilang dusta, bangku? Oke, dengarkan. Siapa bilang Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel disebut perjanjian baru. Kalau Taurat disebut perjanjian baru, lalu kitab Paulus itu disebut apa? Orang perjanjian baru kok dibilang perjanjian lama? Dusta lagi. Selalu aja dusta. Perjanjian baru dibilang perjanjian lama, dusta lagi. Dusta dalam segala hal. Perjanjian lama disebut perjanjian apa? Perjanjian barunya Yahudi dibilang perjanjian lama. Dusta lagi. Masuk ke Indonesia, surat-suratnya orang-orang barat dibilang lagi Alkitab. Dusta lagi. Agama Anda itu berdiri di situ, nggak kemana-mana. Di situ aja muter-muter. Perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru istilah Tuhannya umat Islam di dalam. Terus kapan kalian bisa berdiri sendiri? Kapan? Kapan Kristen itu bisa berdiri sendiri? Kapan? Kok pede kali abang merasa kami ini mengikut kalian? Hey, Kenapa pede kali? Coba abang cerita dulu. Kitab Anda saja itu sudah Islam punya. Sebutan Alkitab itu punya Islam. Dari mana lah? Kitab kami abang bilang dari camplokan dari Islam. Sekarang bahasa Yunaninya kitab Anda apa? Sampulnya. Kalau masalah itu aku nggak tahu bahasa Yunaninya. Yang saya tahu jangan so tahu. Kalau disampaikan itu lah dong, dengar dong. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Itu. Yes. Anda punya kitab dari Belanda. Anda punya kitab dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Bukan di dalam bahasa Arab kan? Iya. Dari mana? Nah, terus kenapa? Terus kenapa larinya ke Alkitab kalau begitu? Alkitab itu kan terjemahan bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan. Dia dari Bible. Bible ke bahasa Indonesia apa? Bible ke bahasa Indonesia apa? Diterjemahkan jadi Alkitab. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya? Iya, Alkitab itu bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata Google, kata saya, kata orang-orang banyak. Sekarang kalau Alkitab itu definisinya apa? Alkitab itu adalah tuntunan hidup dari surat-surat yang iya. Coba abang buat dulu. Itu kumpulan surat-surat. Kenapa lari ke Alkitab? Biblos di Indonesia kan itu buku-buku. Kalau mau diarabkan, kalau mau diarabkan kutubun. Sebenarnya gini aja bang, saya sama yang abang di pikiran abang itu memang nggak bisa kuterima, dan yang di pikiranku itu nggak bisa abang terima. Tidak, agama Anda disebarkan dengan cara-cara dusta. Memang dusta. Jadi saya hanya tidak terima. Buku di Indonesia kan jadinya Alkitab. Kan ngaco. Kenapa ngaco? Itu nggak ada Alkitab itu bahasa Arab tuyul. Itu bahasa kan Arab. Lah ini memang itu kaidahnya kok.
Itu menurut abang. Lah itu memang itu kaidahnya. Sekarang kalau buku matematika bisa nggak disebut Alkitab matematika? Bisa nggak? Gini aja. Bisa nggak? Yang buku hanya fisika bisa nggak disebut Alkitab hanya fisika? Hah? Coba Bisa. sebentar. Saya bicara Bisa dulu nggak? sebentar. Coba Bisa saya nggak? sebentar bicara. Buku resep bisa nggak Alkitab resep? Bisa nggak? Buku Tatang Sutarma bisa nggak Alkitab Tatang Sutarma? Bisa nggak? Tidak Yang bisa saya karena hanya Alkitab itu, dengar, Alkitab itu adalah nama dari Al-Quran, firman Allah. Kalian Tidak. kenapa lari ke Alkitab? Supaya bisa menipu umat Masing-masing Islam. Tuh. Udah yang saya hanya bilang itu bang. Supaya bisa nyamar-nyamar. Agama Karena- kalian itu memang suka nyamar-nyamar supaya Judul- bisa memurtadkan orang Islam. Judul abang ini aja, dusta dalam segala hal. Kami ini nggak kekurangan orang kalau di Katolik. Kami ini bangga atas kekatolikan kami. Yang bilang itu tidak akan- bangga siapa? Iblis itu tidak bangga akan- dengan keiblisannya. Catat itu. Iblis tidak pernah menyesal jadi iblis. Jadi kalau Abang- hanya gara-gara Katolik Anda bangga, ya silakan aja. Abang Tidak kalau perlu. bangga jadi diri abang, coba buka masker abang. Abang bangga nggak? Di dalam masker saya ini ada hidung, ada gigi. Itu Iya. isinya. Sesuai dengan isinya. Tapi kalau Itulah. kitabmu isinya tisu, sampul di luarnya apa? Sepatu. Kita udah Masker yang ditutup masker ini pipi, gigi, lidah, bibir, hidung. Isinya selesai kita. sesuai. udah selesai kita berdebat masalah itu. Nggak ada Tapi gunanya, kalau Bang. kitab saudara, kita lain butuh toleransi. sampulnya, lain Kita hanya isinya. butuh toleransi di Indonesia. Dengan cara Kita dusta, butuh toleransi. toleransi dengan cara berdusta. Tidak ada yang berdusta. Nenekmu kiper, Agama nenekmu kiper. Memang. Agamamu Terus kenapa untuk- agamamu pakai istilah agamaku? agama kami untuk kami. Terus kenapa agamamu menggunakan istilah agamaku? Anak-anak bangsa ini Kenapa kemudian agamamu menggunakan perlu istilah toleransi dan menggunakan istilah agamaku? orang-orang Kenapa? seperti abang Jangan ini kau adalah pemecah ajari belah umat bangsa. Islam toleransi. Jangan kau ajari umat Islam toleransi. Kamu ini Kalian pengikut pemecah belah agama bangsa. penjajah. Kamu pengikut agama penjajah. Kami tidak usir Kamu dari negara pemecah ini. belah bangsa. Ingat Kamu ini itu. pemecah belah Jangan bangsa. kau ajarkan sama Islam toleransi. Kalian jumlahnya Kamu cuma setai ini gigi. perusak Hei, anak bangsa. Jumlahmu itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Kamu damai kan di Indonesia kan? Damai kan? Ada. Kamu ini Damai kan? perusak bangsa. Justru karena umat Islam tidak pernah angkat bicara, kalian seenak perutnya mengambil istilah Islam. Paham? Bang. Karena Bang, saking sabarnya umat Islam terhadap kalian, saking Saya- toleransinya umat saya Islam kepada punya kalian, saudara banyak maka orang kalian Islam. itu semena-mena, Dan semena-mena kami hidup merampok rukun di sini. istilah Al-Quran. dan tidak seperti kamu. Karena Dan umat tidak Islam seperti itu kamu. terlalu sabar, makanya kalian bebas Iya, merampok tidak istilah seperti Al-Quran. kamu. Paham? Juma, Kenapa gitu? Paham? Paham? kami ini hidup Apa? rukun di sini bersama saudara Iya kami agama rukun Islam. karena umat Islam mayoritas. Coba kamu yang mayoritas. Dan kamu ini pemecah Rukun belah karena anak kami bangsa. yang mayoritas. Coba kalau kau yang mayoritas bisa rukun. Kamu ini pemecah bangsa. Kami ini mayoritas di dunia. Kami ini Nenekmu mayoritas kiper. di dunia. Hei, umat Islam lebih banyak sekarang di dunia daripada kalian. Umat Islam lebih banyak. Baca Umat artikelnya, Islam jangan lebih asal banyak. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang umat Baca Islam yang artikelnya. mayoritas sekarang itu bukan kalian Baca lagi. artikelnya bang. Jangan asal bicara kita. Nenekmu kiper. Dalam segala hal kau bisa berdusta. Anak orang kau bisa bilang Tuhan. Kau jangan Anak orang aja kau bisa bilang Tuhan. Anak orang aja kau bilang Tuhan, betul? Aja lu dia biar Memang agamamu begitu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Udahlah. sama orang kayak gitu loh. Itu sebutan Alkitabmu itu, sebutan kitabmu itu kau ganti dulu. Ganti, keluarkan semua istilah Islam dari Bible. Itu sama aja Keluarkan gitu. semua Dan tidak istilah-istilah Islam dari Biblemu. Keluarkan. Udahlah. Salam damai. Keluarkan untuk kita semua ya. istilah-istilah Al-Quran di Biblemu. Ini aja, udah. Supaya Salam kau tidak damai disebut untuk kita. pendusta. Itu yang perlu. Jangan Itu kau yang ajarkan perlu umat untuk kita, Islam salam berdamai. Umat Islam itu artinya damai. Ya sudah. Paham itu? Ya sudah, makanya jangan kau ajarkan kami. Kami hanya menuntut istilah Harus Al-Quran diajarkan. dilepaskan dari Bible. Baik. Kami hanya menuntut hak kami. Keluarkan istilah Islam dari kitab kau. Itu aja. Enggak ada kami mau ribut, enggak ada. Kami hanya ingin mendudukkan agamamu, agama kami, agama kami, agamamu, agamamu.
Dengan cara apa? Lepaskan istilah Al-Quran di kitabmu. Selesai. Jangan pula, ini kita harus mengajarkan toleransi. Hei, jangan kau ajari kami toleransi, jangan. Jangan kau ajarin kami toleransi. Jumlah kami 87%. Jumlahmu cuma segini. Damai kan? Kurang toleransi apa kami? Justru karena kami ini damai, kalian semena-mena, kalian seenak perut. Ya. Ada nggak kau lihat ustadz-ustadz kami berpenampilan seperti pendeta? Gak ada. Tapi kalian para pendebat Kristen tampil seperti ustadz. Apa itu maksudnya? Hah? Ada nggak kau lihat kemudian terjemahan Al-Quran itu menggunakan istilah-istilah Bible? Ada? Ada? Tidak ada. Kalianlah yang menggunakan terjemahan-terjemahan kalian dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang tidak toleransi di situ? Dan siapa yang intoleran di sana? Hah? Ada kami menggunakan nama Tuhanmu masuk ke dalam terjemahan Al-Quran? Ada? Halaman pertama di kitab yang Anda gunakan sudah ada nama Allah di situ. Nama Tuhan kami. Habis itu Anda ingin mengajarkan kami toleransi? Prep! Jangan salah. Saya baru ngangkat sedikit kata-kata Alkitab. Anda sudah kepanasan. Anda harusnya sadar, oh iya ya, sebegitu lamanya kita selama ini menggunakan istilah-istilah Islam ya. Tapi umat Islam tidak pernah keberatan, tidak pernah ini. Makanya kalian bebas aja menggunakan itu kan. Ya kan? Tapi kami punya pemikiran sekarang nih. Kalau ini dibiarkan terus, bagaimana dengan anak cucu kami nanti? Bagaimana kalau umat Islam itu sudah tak ada lagi apologet Islamnya? Hah? Bisa jadi hari Natal kau sebut Idul Fitri juga. Bisa jadi dari Alkitab berubah jadi Al-Quran. 100 tahun ke depan bisa jadi. Ya kan? Bisa, kenapa tidak? Karena itu tadi 1 Korintus 9, 22, 21, 22. Begitu saudara. Sederhana kok itu. Sederhana. Kalau kalian itu mau melembutkan hati. Iya toh. Masakan Bible kok ganti jadi Alkitab? Kan gak nyambung. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tuh, Al-Quran punya merek. Al-Quran punya nama. Kamu pakai, kawan. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jadi yang berhak menggunakan kata Alkitab hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Lukas disebut Alkitab. Tulisan Paulus disebut Alkitab. Belajar dong, belajar. Kalau disampaikan kebenaran itu yang terima, jangan gengsi. Iya kah bang? Ya iya, harus kayak gitu dong. Susah kali dibilangnya. Gak malu apa? Emang gak ada kata-kata lain? Kumpulan buku-buku. Kenapa harus ikut-ikut Islam? Kenapa gak sekali masuk Islam aja? Kalau pingin kitabnya disebut Alkitab. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Begitu saudara. Kena pembatasan lagi dari Nyik Nyok. Halo, selamat malam. Halo. Mati ya. Udahlah. Berngorok.
Halo, semangat malam. Ya, halo Bang Juma. Iya, sudah lihat saya tadi dengan teman sebelumnya, Bang? Kebetulan tadi lagi emosi-emosian saya lihat. Enggak, ngotot, Yang adem bukan aja, emosi, yang adem. ngotot. Iya, silakan Bang. Bagaimana Anda menyikapi tema saya dusta dalam segala hal? Ya, kalau yang tidak taat ya pastilah, kalau dia berjiwa iblis, berhati iblis ya berdusta segala hal. Iya. Jadi kalau dia berdusta segala hal berarti berjiwa iblis. Ya iyalah, namanya juga Boleh berdusta nggak? segala. Boleh nggak saya mengaku orang Batak, Bang, kepada orang Batak? Sukunya misalkan Sunda. Saya Bugis, saya kalau- Bugis Makassar. Saya ketemu orang Sunda, saya bilang Sunda. Ketemu orang Batak, saya bilang Batak. Ketemu Orang orang Batak Manado, dulu saya lah. bilang Manado. Ke orang Batak dulu, karena orang Batak itu boleh dibilang nggak langsung asal diangkat, sama kayak putrinya. Enggak. Jokowi. Saya ini jelas-jelas Putri orang Putri. Bugis Makassar. Tiba Oh, iya. ketemu dengan orang Batak, saya mengaku orang Batak. Boleh nggak begitu? Maksudnya nggak resmi diangkat, nggak resmi. Enggak, seizin dan saya mengaku di hadapan mereka saya orang Batak supaya saya dapat keuntungan dari mereka. Dengan mereka tertipu kalau saya ini Batak. Akhirnya mereka Beda mempercayakan. Gini Bang Juma, biar kita simak pembicaraannya. Mengaku sama mengaku-ngaku beda. Saya mengaku sebagai orang Batak, tujuannya supaya saya memenangkan orang Batak. Saya mengaku kepada orang Cina, tujuannya supaya saya memenangkan orang Cina. Besok saya mengaku lagi tuh sebagai orang Sunda, supaya besok saya dapat pengikut dari Sunda. Boleh nggak saya kayak gitu? Enggak, maksud saya kalau dibilang mengaku orang Batak berarti dia udah dibikin marga, diakui dia Batak. Kalau mengaku-ngaku berbohong. Beda. gitu loh. Nah, Ya. berbohong berarti. Biar Boleh nggak jelas itu? ke depan. Biar jelas Boleh ke nggak begitu, Bang? pembicaraan kita. Mengaku-ngaku tak mengaku. Mengaku-ngaku lah. Mengaku-ngaku kalau ya Pak, nggak boleh kalau dia mengaku-ngaku. Setiap Saudara, mengaku-ngaku itu udah salah. kalau ada orang bukan Batak mengaku Batak, itu sudah mengaku-ngaku. Gak usah dipelintir lagi. Bukan orang Sunda mengaku Sunda, itu sudah ngaku-ngaku Jadi Sunda. maksud saya gini Bang Juma, yang kayak Bobi Nasution kan diangkat anaknya Jokowi itu, Pak Presiden sebelum Prabowo itu kan mengaku dia Batak, aslinya kan dia Jawa, tapi bukan mengaku-ngaku, dia mengakui bahwa dia udah Batak resmi, bapak dia marga Siregar gitu loh, kira-kira gitu tujuan saya, biar adem gitu Terima loh. kasih Saudara Bintang, Barakallahu Fik. Iya, bagaimana dengan sikap Paulus yang mengaku ke semua orang? Dia mengaku segala-galanya ke segala-galanya. Gimana menurut Abang tuh? Bagus nggak begitu? Kalau kita mengomentari Paulus terlalu apa ya? Kalau saya mengomentari Paulus itu, mereka itu udah pilihannya, namanya juga rasul-rasul yang udah tertulis di kitab suci ya. Maksud Berarti saya dipilih gini, dengan cara berdusta begitu boleh? kalau itu kita ranah manusia, tidak mungkin kita bisa mengintervensi intinya pilihan Tuhan ya. Gimana mau saya bilangnya? Jadi Tuhan Anda memilih orang untuk berdusta gitu, untuk menyebarkan agamanya. Tuhan Anda Bukan, maksudnya. maksud saya- Lalu siapa yang memilih Paulus menjadi pendusta? Tuhan atau iblis? Tapi kan masalah di atas pendusta malah dia sebelum dipilih, di atas pendusta malah menghilangkan nyawa kan gitu. Wah, mulai. Dia ngaku pembunuh. Dia ngaku itu. Dia ngaku. Ini masalahnya dia. Polanya sama seperti Kristen setelah masuk ke Indonesia. Dia menyamakan dirinya. 1 Korintus 9. Aku menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Boleh ternyata begitu dalam agama saudara. Anda boleh mengaku orang Bugis supaya Anda bisa memurtadkan Bugis.
Anda boleh mengaku Sunda supaya Anda memurtadkan orang Sunda. Anda boleh menggunakan istilah Alkitab supaya bisa memurtadkan orang Islam. Anda boleh menggunakan istilah Allah, Roh Kudus supaya bisa kemudian memurtadkan umat Islam. Itulah agama saudara. Istilah-istilah Al-Quran diambil supaya tampil seperti umat Islam. Istilah-istilah Yahudi diambil supaya tampil seperti agama Yahudi. Itulah agama saudara. Masuk ke Bali, ambil istilah orang-orang Sunda, orang Hindu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu di agama saudara? Kok menghalalkan segala cara? Itu maksud saya tadi Bang Juma. Jadi misalkan tadi kan analoginya udah dibikin Bang Juma itu. Misalkan saya dari mana tadi asal Bang Juma? Saya Bugis Makassar, Bang. Bugis. Saya orang Sulawesi. Sulawesi, Bugis nggak ada marga, terus mengaku jadi orang Batak, berarti mengaku berarti kan resmi. Intinya pasti segala sesuatu yang tadinya dia bukan itu, bukan bermarga, ya resmi. Pasti itu secara adat, secara apa. Kalau di suatu negara tentu seizin yang berkompeten, kan gitu. Jadi kita lari merujuk ke yang tadi, bawa-bawa Alkitab. Al itu memang saya tahu, setiap al itu dari bahasa Arab, awalnya al gitu loh. Nah, cuma itu doang kan. Jadi ini terjadi di Indonesia. Tentu kalau yang berbahasa Indonesia, kalau yang saya pegang karena saya orang Batak, Bible. Kalau saya karena saya Batak, ibadah saya juga 2 versi. Yang pagi bahasa Indonesia Alkitab, yang siang ibadahnya khusus bahasa daerah namanya Bible. Di sana juga kalau tulisan itu, contoh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allahnya juga nggak ada. Di mulana di topade batama langit dohot tano. Gitu kira-kira begitu maksud saya. Nah, itu kan hanya di bahasa gitu, tapi merujuk tetap kepada Allah yang satu. Jadi kira-kira begitu. Ya, berarti dibikin Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita tinggal di Indonesia ditulis Alkitab, tentu kan itu ibaratnya yang tadi resmi, bukan mengaku-ngaku, tapi dia ngaku gitu loh. Ngaku bahwa itu kayak saya, berarti karena saya ngaku. Itu bahasa Arab, tentu al itu bahasa Arab. Kan enak kan diskusinya. Jadi kalau di agama saudara bukan enak. Saya merasa ini orang lihai kali menipu. Lincah kali. Lincah kali dia caranya menutupi. Ini Bang Juma adem, kan sehat kita kalau adem. Bukan adem. Saya melihat ular apa lagi nih yang di dalam orang ini. Kalau yang tadi ularnya berbeda, ini lain lagi ularnya ini. Dia mencoba seakan-akan bahwa mengaku dengan ngaku-ngaku itu berbeda. Kalau yang Anda tadi sebutkan itu pengakuan karena sudah punya legalitas. Tapi yang dipraktekkan agama saudara itu beda. Memang sudah dari asalnya boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan maksud palsu, boleh. Itu dalilnya ada, Filipi 1:18. Itu jelas. 1 Korintus 9 nomor 21-22 boleh. Roma 3 nomor 7, Roma 5 nomor 20. Itu dalam agama saudara itu memang kayak gitu. 2 Korintus 12 nomor 16, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jikalau tetapi kemuliaan Tuhan semakin melimpah karena kedustaanku, kenapa saya masih dihukum? Itu loh. Memang dari sananya sudah kayak gitu. Bayangkan aja sampai dia bilang gini, aku telah menjadi segala-galanya. Aku telah menjadi seperti segala-galanya. Apapun itu, aku menjadi segala-galanya supaya aku bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Kok bisa kayak gitu kali agamanya? Ya kita tuntaskan dulu, nanti kita naik ke yang lain. Maksud saya pengakuan itu
Janganlah ngaku pengakuan itu. Saya ikutin nalar Bang Juma. Nah, tentu kan kita tinggal di Indonesia. Ya tentu saya bilang tadi, di itu tertulis sebagai, ditulis sampulnya itu Alkitab. Kalau di Alkitab bahasa daerah saya, Bible, sama pengucapan namanya aja bukan Allah Bang Juma. Kan tadi saya bilang dimulana ditop pada bata Jehovah gitu. Iya, Bata itu Allah. itu berarti tapi sasarannya merujuk. orang Batak tuh. Saya yakin itu sasarannya orang Batak tuh yang ingin Bukan dijadikan sasaran. pengikut. Oh iya Maksud dong. saya gini. Pasti Enggak, kan begitu. itu kan bahasa Batak itu. Bahasa Betul, Batak Bang. tapi merujuk Itu kan ke Allah. Nah, Itu kan sekarang- tadinya bukan bahasa Batak. Iya, tentu bukan. Ya, tahulah. Itu kita Nah, udah itu sepaham itu. tahu. sasarannya apa? Siapa yang jadi sasaran di situ kira-kira? Ya tentu kan Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptis. Nah, Ya, jangan lari ke situ dulu. Seakan-akan Yesus mengatakan ajarkanlah buku Lukas, ajarkanlah buku Markus, kitab Roma, Galatia, padahal bukan itu loh. Bukan Injil itu yang dimaksud. Nah, inilah hebatnya orang-orang Kristen ini. Jadi maksud saya gini Bang Juma. Nah, kembalilah ke Alkitab. Kita udah ada pengakuan, itu bahasa Arab. Udah kan clear, nggak ada yang diperdebatkan kalau udah ada pengakuan. Tadi kan ngaku sama ngaku-ngaku, nggak kita pakai dulu pengakuan. Ya, itu Ada tentu. nggak orang Hindu menggunakan Alkitab Weda? Yang kita bahas kita dulu. Yang Nah, makanya artinya Dapur cuman orang. Kristen, hanya Kristen aja yang mengambil tindakan seperti perbuatan Paulus. Hanya Kristen karena dicontoh oleh Paulus. Orang-orang Hindu enggak, orang Buddha enggak. Enggak ada istilah Alkitab mereka ambil. Alkitab Weda, bukan? Iya, yang kita bahas antara kita dulu. Ini kan dapur Muslim sama dapur Kristen. Iya. Nggak usah Kenapa keluar, Kristen Bang. mengambil istilah Al-Quran gitu loh maksudku? Untuk menyamakan kitabnya yang tadinya adalah Biblos, Biblika atau Tabiblia. Kenapa jadinya Alkitab? Tujuannya apa? Iya, saya jawab kan tadi kan pengakuan. Berarti kita udah ngakui bahwa hal itu berawal dari bahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Kalau Pertanyaannya al- bukan di situ, Bang. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Berarti kan resmi. Di LAI itu di Indonesia berdiri ada agama. Masalah resmi tidak resmi, yang saya tanya, kenapa agama Anda menggunakan bahasa Arab? Bukankah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya kalau masalah itu Bang Juma, bahasa itu bukan milik seseorang, tapi itu Ini kalau udah ketahuan begitu, bahasa itu bukan milik masalahnya itu bukan bahasa, itu nama. Bedakan bahasa dengan nama. Nama itu bukan bahasa. Bang Suma, apakah Bang Suma itu bahasa? Bukan. Suma itu nama, bukan bahasa. Alkitab itu bukan bahasa, Alkitab itu penamaan kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Itu bukan bahasa. Nah gini aja saya bertanya ke Bang Juma, kalau bahasa di seluruh dunia ini misal gitu dipakai di negara lain atau apa-apa memang itu salah? Apakah bahasa itu? Tidak salah Bang. Kalau kitab Anda itu Anda sebutkan kumpulan buku-buku atau buku-buku, tidak salah. Salahnya dia karena mengambil istilah Alkitab. Salahnya itu di situ. Tidak salah ketika dikatakan Tuhan. Tidak salah ketika dikatakan sembahan. Tapi ketika dia mengambil kata Allah, itu sudah salah. Karena Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Masa nama Iya. harus diterjemahkan? Termasuk kata Allah, tapi ya memang pengucapan kita beda sih ya. Mungkin ejaannya sama, pengucapan kita kan beda. Nggak pernah kami kan nggak pernah berdoa Allah gitu loh. Allah, tapi tetap sesuai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan A-L. Kok jadi bahasa Indonesia? Nama Allah itu tidak bisa dibahasakan. Itu bukan bahasa Bang.
Itu bukan bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Arab. Tapi itu nama Tuhan kami, Allah. Latinnya A-L-L-A-H. Kalian kenapa pakai? Kalau nama itu bukan Ya. bahasa. Kalau Bang Juma bilang Tuhan kami, ya seakan-akan berarti kalau misalkan itu merujuk Tuhan yang berbeda dong. Kristen maksud kita Allah lah, Allah kalau di kita Bapa. Gitu berarti kita Tuhan yang berbeda dong. Kalau Ya memang berbeda. Memang Tuhan kita berbeda. benaran. Tapi karena semua apologet Muslim itu, kalau saya tanya Allah yang kalian sembah itu sebenarnya kayak mana? Apakah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Jawabannya kok iya. Hei, satu. jangan pakai cara-cara Paulus. Tadi Abang mengatakan kami. Kalau kami berarti Kristen. Kristen dengan Islam itu Tuhannya berbeda. Tadi kalau Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya sama dengan kami. Jangan pakai cara Paulus dong. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu jelas berbeda. Tapi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub itulah sembahan kami. Itulah Tuhan yang kami sembah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami sama. Tapi kalau Kristen beda lah. Makanya seandainya orang Kristen itu menyembah kepada Allah, ya tidak salah. Masalahnya kalian tidak menyembah kepada Allah, kenapa kalian ambil istilah nama Tuhan kami? Enggak, kita biar penonton juga kan perlu ya sebenarnya kalau ada yang naik gini Bang Juma kan kalau ada Kristen tentu baru hidup roomnya kita kan adem. Saya bilang juga dari awal kalau saya yang adem saya nggak bakal mau naik, tapi puji Tuhan ya semua yang saya naikin termasuk ke Bang Juma ini adem, nggak pernah tegang-tegang. Toh juga penyakit di kita kalau tegang-tegang, padahal toh juga ya kebaikan itu yang membuat kita, tujuan kita kan masuk ke surga lah, mendapat hidup yang kekal. Tujuan saya gini, kan tadi saya bilang, Bang Juma bilang Tuhan kita beda. Allah itu Allah yang merujuk ke Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, tapi langsung Bang Juma bilang Kristen. Ya saya bilang kan yang Kristen juga bukan merujuk ke Allah Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tentu jawabannya iya, kan gitu. Maksudnya biar terang benderang. Yang kalian sembah itu dewa, Theos. Kan yang menyembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Yahudi. Kalian cuma mengambil terjemahan kitabnya mereka untuk kemudian memberikan legitimasi terhadap dewa-dewa orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani itu kan prinsipnya Bapa, Anak, dan Roh. Begitulah kalian Trinitas. Sama seperti Trimurti. Sedangkan untuk menutupi Theos yang kalian sembah, kalian mengambil terjemahan kitabnya orang lain, orang Yahudi. Sehingga orang awam seakan-akan mau diajarkan bahwa Tuhannya Yahudi loh yang kami sembah, Tuhannya Yahudi loh yang turun ke bumi menjadi Yesus. Itu kan? Padahal bukan. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi Yesus? Yesus mana ada pernah ajarkan aku adalah Bapa yang turun ke bumi menjelma jadi manusia. Mana ada Yesus ngajarin gitu? Yesus mengatakan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa Elohim, bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau itu udah benar itu. Kan perkataannya Yesus itu kan ya kita kembali nanti jadi lagi ya ke Tritunggal ya. Kita seorang Kristen itu percaya sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Jadi kalau kita bahas ke sana nanti ya apa yang dibilang Bang Juma saya ya kan mau dibilang hanya utusan bukan Tuhan katanya. Ya tentu yang bicara Yesus sebagai utusan gitu bukan hanya utusan. Tentu raja, gembala, Alkitab itu semua lengkap kok. Raja, gembala malah.
Iya, silakan aja dengan berbagai macam pangkat yang Anda bisa sampaikan kepada Yesus, silakan aja. Tapi yang saat itu jangan Anda pernah mengatakan dia adalah Tuhannya Yahudi yang nuzul ke bumi. Itu yang salah. Anda mau menyebutnya Nabi, silakan. Rasul, silakan. Mesias, silakan. Raja, silakan. Tapi jangan sekali-sekali mengajarkan bahwa itu adalah ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang turun ke bumi menjadi anak Maria. Jangan. Ya tentu, ya memang harus iya dong. Kan dia kan firman Allah itu. Lah, firman Allah, kita semua ini adalah firman Allah. Loh enggak lah. Loh, kok enggak pula? Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Iya, kalau itu berbicara udah hidup kekekalan itu, kita menuju surga. Ya iyalah, ayat itu kan kekekalan Bang Juma. Masa kita hanya firman bisa hidup? Ya tentu kalau di dunia kudu makan dong. Gampang mencerna itu Alkitab itu. Betul, manusia itu Yang penting bukan akal-akalan aja. Gampang kok mencerna. Ya memang iyalah. Udah di ini aja Bang. Cari kemangi Bang, cari kemangi dengan kapur sirih. Kayak belut listrik di teman diskusi. Melilit-lilit kemana-mana. Halo, selamat malam. Semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Ibu kumol, gue tak jujur nak buku dia kan. Indonesia. Hah? No, maksudnya. Yang mungkin ada. Katolik atau Protestan, Indonesia. agamanya apa Bang? Agama apa Islam. ini? Oh iya, kasih. Hindu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Oke, jaringan beliau. Sabar ya teman-teman. Pelan-pelan kita naikkan. Terima kasih Bang, thank you. Halo. Halo Bang, kedengaran nggak Bang? Kedengaran. Dari agama mana? Protestan Bang. Oke. Silakan buka kameranya. Maaf Bang, ini akun baru, belum bisa terbuka kameranya Bang. Oh ya? Iya Bang. Jadi gimana itu? Ya, kita ngobrol aja lah mengenai tentang dusta dalam segala hal. Kita Sesuai cari yang ini Bang, yang bisa yang buka bisa. kamera. Oh ya, belum bisa pula lagi.
Siap. Iya, iya. Kasih ya Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Oke. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Tes. Halo, tes. Cek. Lagi bertapa kayaknya teman kita ini. Bertapa dia, teman-teman. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Kita pilih lagi teman-teman kita. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Diam lagi. Diam-diam baik. Saudara Muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Banyak kali permintaan ini. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Dari Kalimantan Barat. Wow, Bang Arif sudah ada di bawah. Silakan teman-teman. Minta permintaan. Selamat malam, Bang. Dengar kah, Bang? Dengar. Ya, apa anunya ini? Dari Katolik Protestan? Protestan. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Gelap di sini, Bang. Enggak apa-apa. Silakan aja dibuka. Begini, Bang. Kalau keyakinan kami kan
Tuhan Yesus ini itu yang keyakinan kami. Begitu Bang. Iya, kami paham, kami ngerti. Cuman yang sekarang ini adalah pola keagamaan. Pola keagamaan yang disebarkan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Contoh nih, terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh Paulus. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, Paulus itu menjadi segala-galanya. Tergantung siapa yang menjadi sasarannya. Jadi Paulus bisa menjadi segala-galanya supaya Paulus sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari calon mangsa. Misalnya berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 22. Kepada orang Bugis, contoh ya, Paulus itu mengaku Bugis. Kepada orang Madura, Paulus mengaku Madura. Kepada orang Batak, Paulus mengaku Batak. Ini menurut saudara benar enggak orang kalau begitu? Kalau menurut saya sih memang tidak betul. Nah, itulah yang dilakukan Paulus dan itu juga yang dipraktekkan agama Anda hari ini. Ya, Masuk ke karena sedangkan itu kalau keyakinan saya tidak, memang Tuhan Yesus bukan dia hanya utusan. Waktunya disalibkan dia memohon kepada Allah. Jadi masih ada yang di atas. Begitu. Oke. Terus kalau jika demikian, kenapa orang Kristen menyembah Yesusnya kalau Yesus sendiri masih bertuhan? Iya, kalau itu kan dari pendetanya. Jadi kita kan ini yang kita ikutlah. Begitu. Jadi salah enggak itu kalau menyembah Yesus? Kalau keyakinan saya sih, sedangkan Yesus kan dia ada Tuhan. Nah, Karena dia waktunya disalib, dia meminta kepada Allah. Dia minta pertolongan, jadi masih ada yang di atas. nah, itu yang kutanya. Apakah salah orang yang menuhankan Yesus? Itu salah lah. Nah, salah. Salah ya? Iya. Iya. Jadi yang benar itu hanya mendudukkan Yesus sebagai utusan, betul? Betul. Jadi dia hanya Karena rasul. kalau saya, kita kan ini yang hanya satu tujuan saja kan, ini yang hanya satu saja yang dibilang Tuhan. Terus kenapa Anda masih bertahan sedangkan di Kristen kalau begitu? Sedangkan Yesus masih ada Tuhannya. Karena dia minta tolong sama Tuhan. Iya, maksud saya, kenapa Anda masih bertahan di agama Anda di saat agama Anda mengajarkan justru menyembah kepada Yesus yang bertuhan ini? Itu bangsa juga pikir, tapi belum bersedia ini. Gitu. Karena saya pikir ini kalau dipikir logika, memang Yesus itu hanya utusan. Betul dibilang orang Muslim itu dia hanya nabi kalau orang Muslim. Iya. Oh, berarti ini tanda-tanda mau ke Muslim ini kayaknya nih abang. Iya bang. Ini secara logika ya, masa si Yesus ini minta tolong kepada yang di atas, berarti masih ada yang di atasnya. Kalau dia yang berkuasa, tidak mungkin dia minta tolong sama yang di atas. Iya. Cocok. Tapi itu saja lah bang, nanti saya. Orang mana kita ini?
Sulawesi Selatan juga. Di mana Ki? Perbatasan Tanah Toraja. Oh, dengan Enrekang. Iya. Oh, berarti orang Toraja di? Iya. Wah, orang Toraja, Sekuru Sumanga. Ya, terus Kami- semangat. Iya, kami doakan Abang mudah-mudahan kedepannya bisa dapat hidayah ya. Iya, iya. Itu saya, Bang. Siap, makasih Abang ya. Ya. Ya, semangat Selamat malam. Malam. Iya. Oke. Orang Kristen pun kaget-kaget juga mereka. Kok bisa utusan Tuhan yang bertuhan dituhankan, kata dia. Apalagi kita yang Muslim ya kan ya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari mana Mbak? Katolik, Protestan? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya. Iya Bang. Silakan. Halo? Halo, sabar Bang. Ya, pakai jilbab dulu. Nah, iya. Sudah pernah ketemu belum sebelumnya? Sudah, sekali. Oh, iya. Ini pertemuan kita yang kedua. Mohon supaya materinya dicatat dengan baik biar nanti bisa lulus. Dapat 2 SKS. Ya, malam ini mata kuliahnya adalah dusta dalam segala hal. Iya Bang. Tadi saya sudah mendengar beberapa poin. Katanya Abang, Alkitab itu berasal dari Al-Quran. Iya. Iya, betul. Memang sih Bang, Alkitab itu bahasanya dari Arab. Al artinya kitab. Ya kan Bang? Terus? Sedangkan apa ya? Alkitab Jadi gimana? itu, Setelah Alkitab tahu? Iya, Ya. Alkitab itu kan berasal dari kumpulan naskah kuno yang yang ditulis lebih kurang 1.600 tahun yang lalu, Bang. Iya, terus? Itu sekitar 40 penulis yang berbeda. Iya, terus? Terus? Ada lagi? Alkitab itu ya memang Alkitab itu memang bahasanya memang dari Arab. Al itu Iya. kitab. Memang benar. Ya kami meyakini Alkitab itu kan kumpulan kitab suci yang diyakini umat Kristen sebagai firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Itu aja Bang. Iya. Jadi kalau sudah tahu bahwa Alkitab itu bahasa Arab, terus kenapa Kristen masih menggunakan itu? Tujuannya apa? Sebenarnya Alkitab sama Al-Quran itu ada perbedaannya Bang. Enggak, maksudku Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran dan Alkitab itu kan bahasa Arab.
Sementara kitab Anda kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa jadinya lari ke bahasa Arab? Apa Gini, Bang, kira-kira Alkitab. latar belakangnya, tujuannya gitu? Kira-kira tujuannya apa menggunakan istilah Alkitab? Begini Bang, yang setahu saya itu Alkitab sama Al-Quran itu berbeda. Kalau Al-Quran Isinya? itu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Ya. Sedangkan Alkitab itu adalah kumpulan tulisan dari banyak penulis dari ribuan tahun. Itu Bang. Jadi gini, Al-Quran itu ya. kata Alkitab itu itu adalah kata yang disandangkan untuk firman Allah. Setelah masuk ke Indonesia, Alkitab didefinisikan dengan kandungan-kandungan arti yang berbeda. Nah, sampai ada penjelasan-penjelasan yang seperti Ibu dapatkan dari internet itu. Padahal kata Alkitab itu hanya disandangkan kepada firman Allah saja. Nah, yang Anda maksud itu kan Biblos. Biblos itu adalah kumpulan kemudian surat-surat, kumpulan kitab-kitab yang ditulis kemudian beberapa tahun lamanya dan seterusnya. Itu yang sedang Anda bahas itu Bibal, bukan Alkitab. Penamaan Alkitab itu adalah untuk meniru-niru nama lain Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa kitab saudara yang tadinya bahasa Inggris masuk ke Indonesia, Biblos berubah menjadi Alkitab? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Karena itu boleh berdusta dalam segala hal. Kan gitu. Kenapa jadinya penamaan Al-Quran? Harusnya kan bahasa Indonesia kitab Anda itu. Ya, sekarang begini, saya mau tanya ke Abang. Kalau Alkitab itu memang dalam bahasa Indonesia dibuat Alkitab, diartikan sebagai Alkitab, ya supaya kami bisa memahami lah. Tidak mungkin kami pakai bahasa luar kan Bang. Nah, yang kedua saya mau tanya Itu ke Abang. Alkitab itu bahasa luar, bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Anda sendiri tahu itu. Nah, sementara kitab Anda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus menggunakan satu kata ini untuk disimpan di sampul? Apa tujuannya? Ya, yang Bukankah seperti itu saya berdusta? ngomong tadi, Bang. Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku dari 6 Iya, itu Biblos. Itu Biblos, bukan Alkitab. Sengaja dipakai istilah Alkitab untuk tujuan tertentu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku atau banyak buku atau buku-buku. Nah, harusnya ketika di Indonesia kan itu artinya Biblos. Artinya adalah kumpulan buku-buku. Itu. Kenapa jadi Alkitab? Agar supaya bisa mengecoh umat Islam. Itulah yang kubilang tadi, dusta dalam segala hal. Makanya menggunakan kata Alkitab itu tujuannya untuk supaya mudah orang Islam itu dimurtadkan. Sekarang saya mau tanya Abang nih. Kenapa di Indonesia pakai bahasa Arab? Harus berbahasa Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Enggak diterjemahkan, enggak pakai bahasa Indonesia. Bukan tidak diterjemahkan, justru Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak dihilangkan aslinya supaya bisa tetap terjaga. Karena jangan sampai ada orang yang memiliki kepentingan
maka dijadikanlah terjemahan Al-Quran itu sebagai alat untuk meraih keuntungan. Maka Al-Quran harus dipertahankan bahasa aslinya supaya bisa sampai kepada semua orang kebenaran itu. Sekarang kalau kayak kitab Anda, yang sampai di Anda cuma terjemah, dari mana Anda tahu kalau itu sudah benar? Sudah sesuai dengan aslinya, sementara Anda tidak lihat aslinya. Dari mana Anda tahu? Mana tahu tidak begitu kata Yesus? Mana Anda tahu? Misalnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Sementara aslinya nggak ada. Kalau ada di antara penerjemah yang mau curang, nah bisa saja kan dengan tujuan supaya orang itu semakin cinta kepada Kristen, maka mereka kemudian memberikan suatu terjemahan seenak perut mereka. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada kesesuaian dengan aslinya. Mana aslinya? Bisa tidak kami lihat? Kan begitu. Kalau Al-Quran Anda baca terjemahannya, mana aslinya? Lihat Al-Quran. Kalau umat Islam bingung, lihat aslinya. Nah sekarang kalau Kristen, cuman terjemahan saja. Mana kita tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Bagaimana caranya? Bisa kita tahu. Sedangkan banyak pakar di internal Kristen yang mengatakan Bible itu mengalami 6.000 kesalahan. Itu orang Kristen sendiri yang bilang. Artinya apa? Salah dalam arti apa? Salah dari mengartikan aslinya gitu loh. Nah, kalau sudah parah seperti itu, kenapa pula disebut Alkitab? Tujuannya apa? Buku yang banyak kesalahan dari aslinya, kenapa disebut Alkitab? Kenapa nggak dibilang saja kumpulan buku-buku? Atau tulis saja kitab suci atau buku suci. Silakan. Iya Bang, karena Alkitab itu yang setahu saya ya memang kumpulan buku-buku lah, kumpulan buku-buku dari berbagai penulis ya. Penulis. Dijadikan satu, biar kalau seandainya bukunya masing-masing itu kan mungkin kurang etis kan Bang. Jadi diciptakanlah satu buku Alkitab itu. Nah, harusnya ketika diciptakan satu buku, ya sebut aja buku. Atau buku induk, atau buku suci, atau buku ritual, atau buku apa gitu. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab? Biar apa? Biar dianggap kalau itu Al-Quran, iya kan? Enggak Bang, Alkitab sama Al-Quran tuh berbeda Bang. Iya, kenapa? Kalau berbeda, kenapa namanya disebut? Kenapa pakai nama Alkitab? Kenapa nggak pakai? Bagaimana Bang? Maksudnya? Kenapa nggak pakai? Kenapa harus menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kenapa nggak pakai bahasa lain aja? Iya, Alkitab kan sudah diartikan Bang. Kumpulan dari buku-buku semua Bang. Iya, terus kenapa nggak dipakai bahasa Indonesia? Kenapa harus istilah Alkitab? Itu loh Mbak. Kenapa harus pakai istilah Alkitab? Alkitab itu kan bahasa Quran. Muter lagi nanti. Itu kan bahasa Arab Bang. Nah itu kenapa bahasa Al-Quran? Iya kenapa Arab, Bang. Iya kenapa dipakai? Kan kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Iya. Betul. Terus kenapa dipakai kata Alkitab? Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Ya untuk tujuannya itu aja. Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku Pak. Iya kenapa harus bahasa Arab? Nah sekarang saya tanya, Al-Quran juga bahasa Arab Bang. Bagaimana? Ya kan memang aslinya Al-Quran bahasa Arab dari sana. Masalahnya kitab Anda itu bahasa Yunani.
bukan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, sampai hari ini bahasa Arab, oke. Kitab Anda bahasa Yunani, ke Indonesia kok bahasa Arab? Ada apa ini? Oke, Ibu, saya kira cukup. Nah, ya, maksudnya begini Bang. Kalau Alkitab itu tuh, kalau menurut kami ya, menurut agama Katolik, itu pilar utama dari iman Katolik lah, Alkitab itu. Ya, sesuatu yang tidak benar jadi pilar utama kan aneh juga, Ibu. Berarti pilar agama Anda itu ditopang oleh kedustaan. Enggak lah Bang. Lah kenapa pakai nama Alkitab? Kalau nggak dusta? Ada dustanya di. Kalau Alkitab itu berdasarkan kedustaan semua, berarti manusia ini semuanya berdusta Bang. Nggak ada yang benar. Tidak semua, karena bukan semuanya. Itu mengajarkan kebaikan Bang. Nah, kalau mengajarkan kebaikan, kenapa sampulnya menipu? Hal-hal yang jahat. Jahat itu. Sudah jahat itu, dari sampulnya aja sudah jahat. Justru kenapa diciptakan Alkitab supaya manusia itu ditipu, tertipu, kebaikan Bang, enggak bukan menipu, bukan. Nah, sekarang kalau sampulnya aja sudah menipu, bagaimana mau bikin kebaikan? Sampul bukunya saja sudah menipu. Alkitab tuh semua Alkitab, Al-Quran nggak ada yang menipu Bang. Semuanya tuh firman Tuhan semua. Kalau Anda menipu, mengatakan berarti manusia semua berdosa dong Bang. Semuanya penuh dengan dosa dong Bang. Lah enggak, maksud saya isi dari kitab yang kau anggap itu, saudara anggap itu firman Tuhan, itu bukan firman Allah. Terus kenapa kemudian Anda menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kami karena umat Katolik itu menggunakan Alkitab itu karena salah satu itu pilar utama dalam iman Katolik. Saya tidak tanya mengenai bukunya, saya tanya kenapa menggunakan kata Alkitab sementara isinya bukan Alkitab. Alkitab itu adalah kitab firman Allah. Sedangkan isi kitab Anda itu bukan firman Allah. Itu tulisan-tulisan orang. Bukan firman Allah. Allah tidak pernah berfirman kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus. Kenapa pula ngambil istilah Alkitab? Alkitab itu firman Allah. Harusnya buku Anda itu disebut kumpulan buku-buku. Ya begini Bang, kita bahas Santo Paulus ya. Paulus itu jadi murid, jadi rasul karena awalnya itu dia jahat, benar kan Bang? Rasulnya siapa? Yesus mana ada pernah memilih Paulus? Di mana? Di mana Yesus anak Maria memilih Paulus? Itu kan klaim sepihak aja dari Paulus. Yesus tidak mengenal Paulus. Karena dia berubah dari yang jahat, berubah menjadi yang baik Bang. Dari dia seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia bertobat Bang. Makanya dia menulis surat Paulus itu. Suratnya itu dari mana? Dia bersaksi. Suratnya dari mana? Kan surat Paulus itu terdiri dari dari Roma, Korintus. Itu kan dari Paulus, surat Paulus kepada umat di Roma, umat di Korintus. Maksudku Paulus itu menerima isi kitabnya itu dari mana? Ya dari kehidupannya Bang. Maksudnya dari kehidupannya yang dulu dia berubah dan bertobat. Iya, 13 bukunya itu dari mana? 13 bukunya itu dari mana? Dapat dari mana?
Dari dia sendiri, Bang, dari kehidupannya. Oh, Dia berarti dia menceritakan karang, berarti dia karang perbuatan sendiri. dosa itu yang dia alami saat itu. Dia karang sendiri berarti. Tidak lah, Bang, karena Tuhan, Lalu dari makanya dia karena lalu dari mana? kita bertobat, Bang. Iya, dari mana buku 13 itu, dari mana Paulus dapatkan? Dari ilham Tuhan. Ilham Tuhan yang mana yang memberi ilham Paulus? Paulus mengaku menerimanya dari Yesus yang bukan dari anak Maria. Berarti siapa itu? Kalau bukan anak Maria tapi Yesus namanya, itu siapa? Ya, Yesus itu dari anaknya Maria, ya, Bang. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11-12, dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Nah, lalu siapa itu yang ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Paulus itu kan menceritakan tentang kehidupannya selama Iya, selama dia berdosa dan dia bertobat, Bang, kembali ke jalan yang benar. Berarti dia bukan menerima dari firman Tuhan, yang sudah. Dia ngarang sendiri dari dirinya sendiri berarti. Begitu Ibu. Mungkin besok bisa lanjut lagi Bu ya. Oh ya, makasih. Makasih juga. Sehat-sehat Malam. Ibu. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari mana Bang agamanya? Kristen, Protestan. Protestan. Iya, Bisa buka kamera silakan. bisa. Iya. Gimana Bang dengan tema saya ini Bang? Itu maksudnya itu apa itu? Dusta dalam segala hal. Menyebarkan agama, mencari pengikut dengan dusta-dusta. Itu gimana itu menurut saudara? Ya kalau begitu kita ini semua manusia berdosa lah semua kalau kayak gitu. Tergantung kitabnya. Ya justru itu kan, tapi kan kita kan sudah mempelajari. Ya justru karena kita pelajari maka kita tahu bahwa kitab tersebut pembuatnya bisa mencari pengikut dengan cara mengaku-ngaku, menjadi segalanya di dalam segalanya. Kepada orang Bugis ngaku Bugis, kepada orang Jawa ngaku Jawa. Itu gimana menurut saudara tuh? Jadi pertanyaan saya Bang, ya di mana salahnya di situ? Ya salah dong, salah lah. Kalau bukan kemudian orang Bugis ngaku Bugis demi untuk menjadikan Bugis pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Sunda demi untuk menjadikan orang Sunda jadi pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Batak demi untuk membuat orang Batak menjadi pengikutnya. Itu orang kayak begitu karakternya seperti itu menurut saudara itu orang apa yang kayak gitu? Itu kalau kita tidak mengetahuinya itu Bang. Tapi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kan begitu. Kenapa?
Itu kalau kita tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya ibarat Alkitab inilah kan. Ya itu kan sudah diketahui sejak dahulu. Itu kan sudah diuji itu kebenaran itu, semua tulisan itu kan sudah diuji. Makanya dia dibentuk fakta sejarah, ya itu. Ya gimana mau dibentuk? Maksudnya kitab Anda kan memang sudah ada. Tapi cara dari pendiri agama Anda itu menyebarkan agamanya, yaitu dengan berpura-pura menjadi seperti apapun. Aku Paulus menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya demi untuk mendapatkan beberapa orang dari mereka. Pura-puranya di mana di situ, Bang? Iya, dia berpura-pura kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada yang tidak mengaku penganut Taurat, dia tidak ngaku pengaku Taurat. Dia mewarnai dirinya dengan warna yang jadi korbannya, sasarannya. Itu apa namanya itu? Ya itu kan kalau menurut saya, Bang, semua isi Alkitab itu kan yang mengajarkan kita dengan hal-hal yang baik, ya itu. Jadi salahnya di situ di mana? Dan apalagi kan yang namanya Alkitab ini kan sudah dari terdahulu, ya. Sedangkan Quran kan baru muncul pada abad ke-7. Mana mungkin bisa kita bandingkan, ya? Apalagi kan bisa lah. Apalagi dalam Al-Quran itu, Bang, mengatakan bahwa harus mengimani kitab-kitab terdahulu. Berarti kan Quran itu kan terbukti sendiri bahwa ditiru dari Alkitab. Mulai ngaco. Itulah makanya kenapa surat-surat dari Belanda itu nggak boleh disebut Alkitab. Karena nanti ketika Anda membaca Quran seakan-akan Alkitab itu adalah, yang dimaksud Al-Quran adalah kitab Anda. Dua poinnya di situ, Bang. Dua poinnya di situ. Yang satunya lagi poin kedua, bahwa kalau kita tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka Quran itu tidak sempurna. Itu dia. Coba dulu bantai itu, Bang. Di mana itu tertulis? Ya, intinya semua orang mengatakan begitu. Paulus banget. Iya, betul. Anda ke neraka aja kalau gitu. Ini bukan tempatnya mimpi. Tempatnya orang berdiskusi. Mimpi kok. Belum tidur udah mimpi. Ini hanya modal ditipu. Hanya modal ditipu dan menipu. Hanya modal dusta dan didustai. Itulah. Halo, selamat malam. Halo. 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 Iya, halo. Iya, dari mana? Halo. Halo juga. Katolik? Iya, cuma mau kasih saran Bang Zoma, kalau bisa menjelaskan, menunjukkan dalilnya itu, supaya mereka bisa melihat, oh ternyata ada di dalam kitab kami gitu. Itu aja sih Bang Zoma. Ini dari mana? Ini Muslim, Bang. Maksudnya saya harus buka kitabnya Muslim, Bang. untuk perlihatkan ke mereka. Bukannya mereka yang harus buka kitabnya. Mereka yang harus buka ketika kita menunjukkan satu Korintus. Lihatnya Bang Zoma ini kan mereka. Ya mereka dasarnya memang menyangkal kok. Mereka menyangkal kitabnya sendiri. Mereka pada dasarnya memang menyangkal kitab mereka. Bukan mau belajar. Ya juga sih Bang, walaupun mereka pegang kitab ya. Iya.
Dia yang punya kitab, mereka sangkal apalagi kitab Al-Quran, gitu. Ada lagi? Itu aja Bang Suma. Itu aja Bang. Oke, makasih. Thank you ya. Terima kasih sarannya. Salam kenal juga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Buka kamera boleh? Malam. Gelap nih, Bang. Lampu dulu, Bang. Ya. Selamat malam, Bang. Malam juga. Ini temanya ini dusta dalam segala hal. Dulu ya, Bang. Oh, itu. Iya. Tentang pernyataan Rasul Paulus ya, Bang. Bukan hanya pernyataannya, cara agama Anda disebarkan juga begitu. Oh, gitu ya. Yes. Mungkin dari pribadi. Enggak, memang secara lembaga begitu. Oh, gitu. Ya, salah itu, Bang. Soalnya kan dusta. Iya, buktinya kitab Anda itu hanya sederhananya. Kitabnya. Iya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Itu kan sudah dusta itu. Indonesia berubah jadi Alkitab. apanya yang dusta situ, Bang? Ya kan bukan Alkitab. Kenapa disebut Alkitab? Ya. Kaget ya? Kaget dong. Lah, kitab Anda bukan Alkitab kok disebut Alkitab? Karena kan kumpulan-kumpulan kitab gitu, Bang. Nah, itu bisa. Berarti kumpulan buku-buku. Harusnya kitab Anda itu nama sampulnya artikel. Kenapa jadi Alkitab? Coba. Kan semua kitab ini. Karena Kenapa jadi Alkitab? yang dikumpulkan. Ya terus kenapa jadi Alkitab? Itu arti. Kenapa jadi Alkitab? Karena beberapa kitab yang dikumpulkan itu Alkitab. Lah, kan harusnya di situ kumpulan buku-buku. Kan kitab yang dikumpul, Bang, bukan buku. Kitab itu apa emang? Bukan buku. Memang diajarkan untuk berdusta segala hal. Buku karangan Lukas, buku karangan Paulus masuk ke Indonesia disebut Alkitab. Kan tahu. Tujuannya apa coba? Menggunakan istilah Al-Quran kayak gitu. Sok paten kali buku dari Yunani masuk ke Indonesia pakai bahasa Arab pula tuh. Tujuannya apa? Untuk menipu, untuk nyesatkan orang. Gitu ya, Bang. Ya iyalah, apalagi coba tujuannya? Oh, gini, Bang. Segala sesuatunya ada positif dan negatifnya. Oh, nggak bisa begitu. Yang namanya nipu ya nipu. Iya. Nipu yang nipu. Segala sesuatunya ada positif dan negatif. Nah, Positifnya adalah bisa memenangkan kalian orang Kristen.
negatifnya bisa menipu orang Islam. Kebalikan bang. Apanya yang kami tipu kalian? Tidak kebalikan bang. Masalahnya begini bang. Itu begini bang. Sejarah pembuatan Al-Quran itu kan Nabi tidak buat. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang buat. Ya, apa urusannya dengan Kristen? Apa urusannya dengan Kristen? Ketika masuk ke Indonesia, tidak mengambil istilah-istilah kalian, agama kalian kan? Kalian, kitab kalian dari Yunani masuk ke Indonesia menggunakan istilah agama kami. Apapun yang terjadi di dalam internal kami. Tapi kami nggak pernah kemudian menerjemahkan kitab kami menggunakan istilah Yunani, kitab kalian. Bang. Tapi kenapa kitab kalian bisa-bisanya bahasa Yunani, kitab dari Barat di bawah penjajah masuk kok jadi mengambil kata istilah Al-Quran? Bang, begini bang. Yang dikatakan asli itu pasti yang pertama itu asli. Ya, asli bahasa Indonesia. Palsu. Oke, baik. Berarti bahasamu, asli kitabmu bahasa Arab gitu? Iya. Yang duluan itu Alkitab bang. Oh, jadi Yesus itu bahasa Arab. Tidak ngerti ya bang. Anda yang tidak ngerti. Sekarang kitab Anda itu aslinya bahasa apa? Bahasa apa bang? Udah. Inilah kalau terlalu banyak makan babi sudah bodoh, tolol, bodoh. Penipu itu kayak gitu. Penipu itu begitu. Penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Mencoba untuk santai, untuk menipu orang. Padahal cuma nipu diri sendiri. Untuk nyenangin hati. Untuk menyembuhkan luka hati dulu. Sempurna kali. Itulah hebatnya pengikut Paulus. Kayak gitu. Kan mau ngapain coba? Mempertahankan tidak mungkin. Tidak mungkin mempertahankan. Ini terbukti nih. Umat Islam sudah mulai angkat bicara nih. Terkait dengan kitab kita nih. Kita menggunakan kata Alkitab itu sudah mulai ketahuan di Sabang Suma nih. Bahaya ini kalau dibongkar terus. Bahaya. Sampulnya kok ngambil kata Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Begitu saudara. Paham ya? Poten? Mudah-mudahan kalian paham. Kita kasih peringatan ya. Supaya kalian itu mulai dari sekarang berpikir. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Iya. Katolik, Protestan? Protestan bang. Silakan buka kamera saudara. Pakai masker nggak apa-apa ya bang? Silakan. Sama Saya dengan juga bang semua pakai masker ya. Oke, ya silakan. Oke, silakan Anda tanggapin. Pasti Anda sudah mendengarkan tadi. Baru join ini bang. Oke. Terkait dengan karakter Paulus di dalam kitab saudara itu gimana tanggapannya di 1 Korintus 9? 22-21. Iya. Paulus menjadi segala-galanya demi untuk memenangkan orang lain menjadi pengikutnya. Iya. Oke. Mungkin di dalam pengertiannya mengenai tentang Islam dengan Kristen itu beda bang. Coba kalau pengertian Kristen gimana? Kalau membaca Galatia 1 Korintus yang tadi, pengertian saudara gimana itu? Tidak hanya satu ayat yang harus kita pahami bang, harus ada juga ayat-ayat yang lainnya bang.
Ya silakan Anda uraikan. Habis itu Anda masuk ke 1 Korintus 9:22 yang saya maksud. Silakan aja. Oke. Aku tadi mendengar juga mengenai tentang asal usul kenapa kita orang Indonesia menggunakan nama Alkitab. Iya. Iya. Memang kata Allah itu memang berasal dari bahasa Arab, Bang. Nah, telah digunakan sebelum munculnya agama Islam oleh umat Yahudi dan Kristen Arab untuk menyambut Tuhan. Bahkan nama ayah Nabi Muhammad Abdullah yang berarti hamba Allah juga menggunakan kata ini jauh sebelum kelahiran Nabi dan berdirinya Islam. Oke. Di Indonesia digunakan nama Allah untuk menyebut nama Tuhan Kristen, juga terkait dengan sejarah penerjemahan Alkitab dan adaptasi bahasa lokal, di mana kata ini menjadi istilah umum untuk merujuk pada Sang Pencipta. Oke, saya rasa materi Google Anda itu baru dibikin tadi pagi. Iya. Nah, itulah. Jadi gini. Saya juga Kalau Anda menggunakan kalimat yang tadi dari Google, coba jelaskan ke saya, orang Kristen Arab menyebut kata Allah itu untuk penyebutan kepada siapa? Dalam bahasa Arab itu? Ya, kepada Sang Pencipta, Bang. Bahasa Arabnya apa? Ya, Allah itu. Iya. Allah itu ditujukan oleh Kristen Arab kepada siapa? Ya, seperti saya tadi jelaskan. Anda tidak menjelaskan, Anda baca Google itu, Anda mengatakan bahwa... Itulah, karena saya juga menggali juga dari situ informasi yang lebih aktualnya, Bang. Iya, oke, saya ikutin. Sekarang Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah. Itu ditujukan kepada siapa kata Allah itu? Ya, yang tadi saya bilang ditujukan kepada penyembahnya, Bang. Penyembahnya? Iya. Gini. Di dalam Islam biasa, ya. Gini, kalau orang Kristen Arab menggunakan kata Allah, itu nama atau gelar menurut mereka? Nah, kalau di agama Islam, mungkin Allah itu adalah nama. Nah, kalau di Kristen Arab, Allah itu apa? Nah, karena Alkitab itu tidak masuk ke Indonesia, diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk pendekatan kita kepada Sang Pencipta, kita mengikuti bahasa Allah itu, Bang. Iya, maksud saya orang Arab menggunakan kata Allah itu untuk siapa? Untuk Sang Penciptanya. Penciptanya namanya siapa? Ya, Allah itu sendiri. Ya, berarti itu bukan gelar. Allah itu nama berarti kan? Iya, nama. Oh, ya sudah. Berarti orang Kristen Arab sudah betul. Kalau mengatakan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah, itu sudah betul. Nah, sekarang orang Kristen Indonesia, apakah Anda mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah? Iya, Allah Bapa kami di surga. Nah, terus kenapa? Kemudian kalau memang Allah itu adalah Tuhan kalian, kenapa masih menyembah Yesus?
mungkin kalau abang belum ini harus benar-benar memahami, karena aku yang harus satu menjadi tiga menjadi satu, bang. Bagaimana itu? Coba definisikan ke saya. Satu menjadi tiga, tiga menjadi satu itu gimana? Coba Anda kasih saya pengertian. Gimana yang menjelaskan? Nah, memang nggak bisa karena nggak masuk akal. Itu cuma doktrin. Satu jadi tiga gimana maksudnya? Satu lengan begini, terus tiga di atasnya begini. Satu, tiga. Jadinya garpu. Memang dusta, segala hal dusta. Satu dibilang tiga, tiga dibilang satu, ya dusta lah. Oke. Saya ingin bertanya, bang, mengenai tentang di dalam penyebutan Allah sendiri di dalam agama Islam. Gitu. Apakah sebuah nama atau gelar? Nama dong. Nama. Dari mana abang tahu dengan penyebutan nama Allah itu adalah sebuah nama? Ya, bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Oke. Terus menurut saya penyebutan dengan itu belum meyakinkan, bang. Karena banyak juga penyebutan di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu tidak menyebut nama Allah gitu. Iya, nama Allah itu jelas nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, kadang dia menyebut namanya, kadang dia menyebut gelarnya, kadang dia menisbahkan sebagai pelaku pertama, kedua, ketiga. Tapi yang pasti nama Tuhan kami adalah Allah. Nah, di Kristen kenapa juga ikut-ikutan gitu loh masalahnya. Oke, bang. Sebenarnya yang abang cari ini apanya di dalam agama Kristen gitu? Kenapa selalu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa agama Anda kok kenapa disebarkan dengan dusta? Itu aja sih. Kenapa nggak jujur-jujur aja gitu? Bang? Ya, Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, menyebut kemudian pneumahotheos, roh suci dengan sebutan Roh Kudus, Theos Anda sebut Allah, itu kan sudah ini. Tapi di dalam agama kami Kristen tidak semua menyebut Tuhan kami itu Allah, bang. Tidak semua. Kenapa? Tidak semua kami menyebut nama Tuhan kami itu Allah, bang. Tapi di kitab saudara sudah menyebut Allah. Mungkin mana lagi? Nah, seperti itu yang tadi saya sebutkan, itu mengikuti bahasa yang ada di Indonesia, bang. Nah, seperti pada saat Alkitab kitab itu masuk, Bible itu masuk di dalam sebuah negara. Misalnya di Belanda, pastinya akan menggunakan nama yang ada di sana. Itulah yang saya maksud, bahwa agama Anda itu kemana-mana melakukan kedustaan. Karena Tuhannya orang yang ada pada. Bukan masalah Tuhannya kedustaan, orang yang. Bang. Bukan masalah, bukan kedustaan.
Terus apa dong? Seperti kalau saya ke Indonesia, ada sebuah makanan itu namanya nasi. Kan di Indonesia yang kita makan sehari-hari, bahan pokok makanan kita nasi. Yang dari kalau kita ke negara lain, penyebutannya beda lagi, Bang. Rice. Oh, ya itu kan? penyebutan. Bukan ini bukan penyebutan, ini objek, ini oknumnya yang berbeda, Bung. Oknum yang berbeda. Oknumnya. Itu Anda harus membawa dipahami. Anda membawa HP nih. Ya kan? Setelah Anda ke Indonesia, Anda mengatakan HP ini adalah pisang. Nah, itu yang salah. Beda, nah, itulah di dalam agama saudara kan teos, dewa. Berbentuk apa? Bermata tujuh, bertanduk tujuh. Masuk ke Indonesia, Anda sebut kemudian Allah. Itu salahnya itu di situ. Sama seperti kitab saudara. Kitab Anda itu isinya surat Lukas, surat Paulus, tapi bungkusan luarnya tertulis Alkitab. Itu udah keliru. Isinya beras ketan, tulisan di luarnya pisang, dibungkus dengan kulit pisang. Itu udah penipuan. Itulah yang ada. Makanya kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Paulus sudah mengajarkan polanya. Paulus yang mengajarkan polanya. Menjadi segala-galanya dalam segala-galanya. Kepada orang lemah menjadi orang lemah juga. Kepada orang kuat menjadi orang kuat juga. Apa tujuannya? Supaya bisa memenangkan orang untuk menjadi pengikutnya. Begitu, saudara. Nah, sekarang kalau Kenapa? Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, betul nggak Anda mengaku pengikut Yesus? Iya, aku pengikut. Dusta lagi tuh. Ketika Yesus kemudian ke sinagoge, Anda ikut? Anda ikut ke sinagoge? Enggak. Bohong lagi lah. Anda tadi bilang pengikut. Yesus ke sinagoge, Anda nggak ikut. Berarti bukan pengikut, tapi Anda pengaku. Dusta lagi. Kan udah aku bilang, selalu dusta. Yesus tidak makan babi. Anda gimana? Makan babi nggak? Makan. Nah, baru habis itu Anda mengaku pengikut. Dusta nggak itu? Dusta lagi. Jadi saya katakan agama Anda itu kemana-mana, yaitu polanya sudah dibentuk oleh Paulus. Paulus disebut rasul. Mana ada Paulus rasul? Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dia bukan utusan Allah. Aku rasul lagi. Mungkin itu di penyebutan agama abang. Untuk penyebutan agama kami ya beda. Ya seperti itulah. Faktanya Paulus kau sebut rasul kan? Iya, rasul karena Dusta dia lagi berarti. Dusta lagi. Karena rasul itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di kitab lain. Di kitab Anda itu apostolos, pembawa kabar, atau pembawa berita, atau pengantar berita, atau yang tukang cerita, yang menceritakan. Terus kenapa digalai rasul? Dari mana abang ambil kesimpulan bahwa aku sempat mendengar bahwa Paulus abang bilang mengarang gitu untuk isi-isi yang ada pada Alkitab itu sendiri ayat. Nah, kalau tidak ngarang, dari mana? lalu dari iya. Dari mana? Elohim Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman kepada dia. Yesus tidak pernah berfirman menyampaikan sabda kepada dia. Lalu dari mana ini 13 bukunya? Nah, itu kan Yesus dari mana? ada 12 murid. Enggak, Ya. Paulus dari mana mendapatkan 13 bukunya, ini isinya dari mana? Ya dari Yesus lah.
Tuhan Nah, Yesus. di mana Yesus pernah berfirman, menyampaikan firman ke Paulus itu di mana? Yesus memberikan buku Roma, Yesus memberikan Efesus, itu di mana Yesus memberikan buku-buku itu? Di mana? Jadi begini Bang, abang pernah sekolah kan? Nah, di dalam Pernah. sekolah itu guru mengajarkan, guru mengajarkan. Jadi kita sebagai murid yang menerus seperti itulah yang dialami yang sekarang ini, gitu. Nah, kenapa larinya ke situ ya? Iya kan, abang kan bilang tadi dari mana? Kayak aku jawab, itu. Iya, Paulus itu nerima buku dari mana? Apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya itulah yang disampaikan kepada hamba-hambanya. Di mana Yesus memberikan buku-buku itu kepada Paulus? Ya itulah yang disampaikan yang sekarang ini Bang. Iya, Yesusnya menyampaikan itu di mana? Yesus menyampaikan buku-buku itu di mana? Terus abang menyimpulkan bahwa apa yang ada isi yang ada di dalam Alkitab itu semua adalah karangan belaka. Nah, sedangkan abang juga tidak bisa saya bertanya, menyimpulkan. di mana Yesus memberikan buku-buku Paulus itu di mana? Itu penyampaian. Itu penyampaian, Bang. Penyampaian. Seorang murid memberikan amanah kepada, seorang guru memberikan amanah kepada muridnya untuk menyampaikan. Di mana Yesus memberi amanah kepada Paulus? Gitu loh. Kapan? Ya pada saat bersama Yesus lah. Di mana? Gak pernah. Gak pernah Yesus kemudian memberikan penginjilan kepada Paulus, itu gak pernah. Gak ada. 13 buku itu menghabiskan waktu tahun-tahun itu. Bertahun-tahun itu, berpuluh tahun. Nah, sedangkan Yesus kapan pernah? Datang ke Yesus itu kapan? Sekali ketika mengaku ketika dia ke Patmos, ke Damsyik. Sekali itu doang. Kalau memang itu Yesus. Tapi setelahnya kapan? Nggak ada. Cuman sekali menampakkan diri katanya berupa suara, setelah itu nggak ada lagi. Anda sering ke gereja? Sering. Baca Bible? Baca. Terus kenapa jadi kayak gini? Apanya, Bang? Iya, nggak ngerti juga, saya nggak ngerti, Bang. Yang saya maksud itu, kenapa abang harus mengambil tema-tema dari agama Kristen, gitu? Kenapa Anda harus mengambil tema dari agama Kristen? Iya. Ini kan tidak berbahas tentang Kristen ini. Dusta dalam segala hal, tanda tanya. Di agama saya tidak boleh berdusta. Terkutuk orang yang berdusta dalam agama saya. Tetapi kalau di dalam agama saudara, justru dijelaskan di dalam kitab saudara bahwa di mana dusta semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin bertambah-tambah. Kalau di Islam tidak bisa. Begitu kawan. Oke, saya rasa Anda butuh waktu istirahat untuk baca Bible lagi. Nanti kita jumpa lagi, ya. Terima kasih, Oke. Bapak ya. Oke, saudaraku. Malam juga, saudara Also. Ya Allah ya Karim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada. Kita lihat, sudah berapa saudara kita dari Kristen yang naik di sini. Membahas tema sederhana ini.
Tapi mereka jadi bingung sendiri kan? Iya kan? Yang cewek bingung, barusan tadi bingung, yang Mazmur juga bingung. Terus yang tadi lagi siapa Pelti bingung. Semua bingung.